Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sauda, calon penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guntur Sugiantoro SPD selaku Kepala Sekolah UPTD SDN 26 Teluk Panji. Selamat siang Pak. Di sini saya melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan modul 3.1 yang sedang saya jalani, yang tentang dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu kepada saya. Bapak sudah berapa lama jadi kepala sekolah ya Pak? Kalau kepala sekolah semua udah 7 tahun. 7 tahun, oke. Selama 7 tahun ini pernah nggak Bapak menghadapi dilema etika atau rujukan moral? Gitu? Tentang apa itu? Ya, contohnya dilema etika mungkin Bapak harus mengambil keputusan benar atau salah gitu, atau menghadapi suatu masalah dan ada pertimbangannya gitu Pak. Sering lah. Oh sering ya. Bisa Bapak ceritakan Pak gimana? Ya misalnya waktu apa kan kena COVID kemarin, itu kan banyak orang tua yang menolak dengan pembelajaran daring gitu. Jadi satu sisi banyak orang tua itu yang tidak mempunyai Android, kan orang itu artinya terbalik. Apalagi untuk orang-orang Islam yang garis keras itu kayaknya haram gitulah menggunakan HP itu. Jadi ya itulah dilema paling susah itu waktu itu. Tapi ya gitulah, dengan adanya seperti itu saya kumpulkan wali murid, saya jelaskan kepada mereka pelan-pelan, saya bujuk. Akhirnya ya sadar juga bahwa pendidikan memang harus seperti itu. Iya, jadi keputusan yang Bapak ambil mengumpulkan wali murid ya Pak? Iya, saya jelaskan. Oke, jadi prosedurnya seperti apa Pak? Untuk itu? Prosedurnya. Ya pertama itu saya kumpulkan wali murid, saya jelaskan sama orang itu tentang situasi pada waktu itu kan harus sekolah online itu. Nah terus setelah itu orang itu udah punya Android semua, saya kumpulkan cara menggunakan, dulu waktu itu menggunakan kelas Maya gitu ya, kelas online pakai aplikasi dari Android itu. Jadi saya ajari mereka cara menggunakannya, ya udah selesai. Jadi mungkin itulah yang Bapak anggap efektif ya Pak caranya. Iya. Jadi Pak, tantangannya ada nggak Pak pada saat itu yang Bapak hadapi? Tantangannya itu banyak itu. Ya itu tadi orang tua itu kayaknya keberatan itu menggunakan HP Android, ngasih nomor sama orang tua untuk menggunakan itu. Itu mungkin karena nggak ada sinyal juga ya? Bukan nggak ada sinyal. Sinyal bagus, cuma karena apa? Pola pikir orang itu kan seperti itu, orang Islam yang garis keras itu yang mengharamkan Android TV aja itu keberatan. Ini Pak, jadi kan selama 7 tahun Bapak jadi kepala sekolah, mungkin itu salah satunya. Mungkin yang lainnya gitu, entah antara guru dengan sesama guru gitu, ada pertimbangan gitu yang Bapak hadapi nggak Pak? Dulu gini, kan waktu saya di sekolah yang pertama itu kan mau menggunakan apa? Saya daftar untuk sekolah penggerak. Iya. Jadi ya gitu lah, banyak guru yang tidak menguasai teknologi, jadi terpaksa ngajarin mereka satu persatu. Iya. Jadi Pak, kalau seandainya selain dari situ ada dilema etika yang Bapak hadapi, kira-kira Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu, apakah atau mungkin Bapak memiliki jadwal dalam penyelesaiannya itu? Ya kalau misalnya ada masalah ya udah selesaikan aja. Oh, selesaikan langsung. Karena nanti kalau dibiarkan kan berkembang nggak jauh. Oh iya. Jadi Pak, kalau dalam penyelesaian ada nggak seseorang yang Bapak yang mungkin yang bisa mempermudah Bapak gitu, seseorang dalam menyelesaikan masalahnya? Ya kalau dengan masalahnya, kalau seperti itu kan bergantung sama masyarakat. Ya yang pertama itu. Jadi saya kumpulkan tokoh-tokoh yang istilahnya imamnya itu. Oh iya. Imamnya orang itu. Oke. Jadi saya panggil juga. Iya, berarti memanggil orang yang memang betul-betul yang paham dalam masalah itu ya Pak, dalam membantu. Oke, dari pengalaman Bapak lah selama 7 tahun dan sekian banyak dilema etika yang Bapak
hadapi. Apa sih Kak pengalaman yang paling berkesan dari Bapak gitu? Oh, yang paling berkesan ya itulah, dulu kan begini, saya dulu ditempatkan di SD Jomulya itu. SD 33 itu pada waktu itu sekolah tidak ada muridnya. Jadi ya itulah, udah karena samping-sampingan sama sekolah swasta. Ya itulah tantangan terberat tuh. Satu orang murid pun nggak ada. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah menolak murid. Iya Pak. Itulah yang paling berkesan karena menghidupkan sekolah. Menghidupkan sekolah ya Pak ya. Jadi sebenarnya dilema ini kan Pak, kita gini loh Pak. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan kita menganggap yang ini, kalau kita mengambil ini gimana dengan kebelakangnya, atau benar lawan salah gitu, atau kelompok melawan individu gitu. Pernah nggak Bapak hadapi seperti itu? Ya itulah waktu menghidupkan sekolah itu. Itu kan 2 tahun itu berhenti ya. Jadi tantangan saya itu dengan ketua yayasan yang sekolah MIS itu. Nah, dia menginginkan bahwa sekolahnya itu besar, biar sekolah saya itu tetap tidak ada muridnya. Iya. Ya itu satu orang banyak kalau itu. Oh iya salah. Jadi berat juga ya Pak ya? Ya lumayan lah itu. Oke Pak, mungkin itu aja lah Pak saat ini yang bisa saya pertanyakan sama Bapak. Mudah-mudahan masukan yang Bapak berikan jadi pengalaman lah buat saya ke depannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sauda, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SDN 26 Teluk Panji 1. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya sudah bersama Ibu Rohaiti selaku kepala sekolah yang sudah menjadi kepala sekolah selama 14 tahun ya Bu. Jadi di sini saya ingin berbincang sedikit sama Ibu terkait pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah selama 14 tahun. Tujuan saya di sini adalah Bu, saya ingin menyelesaikan tugas saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kepemimpinan. Tadi Ibu bilang Ibu sudah menjadi kepala sekolah selama 14 tahun ya Bu. Selama 14 tahun ini Ibu memimpin di suatu sekolah, pernahkah Ibu menghadapi dilema etika atau rujukan moral? Pernah ya Bu. Bisa Ibu ceritakan seperti mana kejadiannya? Ya seperti mungkin ketika Ibu mengambil keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang Ibu pikirkan gitu. Ada ketika mengambil keputusan kelulusan bagi anak kami kelas 6. Keputusan itu diambil berdasarkan rapat wali murid, berdasarkan rapat dewan guru beserta kami sebagai kepala sekolah kan gitu. Jadi berdasarkan rapat itulah diambil lulus atau tidaknya anak kami lulus atau tidaknya anak kami dari SD. Iya, berarti keputusan yang Ibu ambil ini sebenarnya anak ini pantas atau tidak diluluskan? Itulah makanya diadakan rapat, diambil kebijakan karena memang pada masa ini anak diharuskan lulus kan gitu. Dengan kebijakan tadi, dengan rapat tadi diputuskan walaupun anak seandainya itu tidak dengan keputusan guru yang lain bahwasanya tidak bisa diluluskan, adanya sesuatu yang mengganjal di antara dewan guru, jadi keputusan yang kami ambil itu tetap harus diluluskan karena mungkin anak tersebut sudah umurnya udah melebihi dari bagi anak-anak kami yang lain di kelas 6. Iya, berarti ini
keputusan yang diambil berdasarkan ini ya, bahwa keadilan melawan rasa kasihan ya. Iya, Ya, nah, sebenarnya iya. kalau adilnya itu kan Tidak lulus bagian tidak itu. lulus gitu, tapi karena kita kasihan umurnya gitu, kasihan masa depannya, jadi terpaksa kita harus luluskan gitu ya. Iya. Bu, ya. Jadi dari situ Bu, prosedurnya mungkin tadi sudah Bu jawab ya, untuk prosedurnya mungkin dengan musyawarah rapat dewan guru. dan ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Karena sekalipun anak tadi nggak di bidang pengetahuannya masih kurang, kan masih ada pertimbangan lain sikapnya Iya. gitu ya Bu. Jadi yang efektif tadi selain rapat ada lagi nggak? Pengambilan keputusan. Rasa ya tadi didasarkan pertimbangan yang lain kan. Selain rapat mungkin kami apa? Iyalah, ada masukan-masukan Iya, juga dari ya, Bu, ya. masukan wali murid lah, mungkin dari wali murid Masyarakat juga ya, masyarakat Bu. di sekitarnya, iya. Oke. Jadi kalau dari pengambilan keputusan selama ini ada nggak Bu tantangan yang Ibu hadapi gitu dalam mengambil? Ada. Tentunya ada, karena kan sesuatu yang tadi kasihan itu tadi kan menjadikan mungkin ke bawahnya itu kelas 5 yang akan datang mulai ke kelas 6 mungkin juga begitu, akan seseorang akan orang tua murid atau guru yang lain, ini pasti diluluskan karena ibu ini mungkin gitu juga ada ke sana ya kan. Iya, tantangannya lebih berat ke depannya ya. Iya. Jadi tantangannya. Terus kalau untuk mengambil keputusan misal dalam setiap hari itu mungkin ya, bukan setiap hari, setiap bulan mungkin Bu ada masalah gitu. Jadi ketika ada kasus atau masalah yang melibatkan dilema etika di mana kita harus mengambil keputusan, harus mempertimbangkan banyak hal gitu. Ada nggak Bu jadwal yang Ibu buat gitu? Adanya ya ada itu, tapi mungkin di dalam rapat berserta rapat dewan guru lah itu jadwal itu diterapkan gitu. Berarti diumumkan dulu sama dewan guru bahwa besok atau lusa disepakati diadakan, gitu iya. jadwalnya ya Bu. Terus Bu, ada nggak Bu faktor-faktor yang selama ini yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada mungkin dari pendapat guru-guru yang lain lah, itu diambil pendapat guru-guru yang lain memang yang mungkin bisa kami pikirkan matang-matang kan, dari pihak seperti wali murid yang lain atau guru yang tadi yang bersama-sama mengadakan rapat kan, itulah diambil dari orang itulah, tetapi mungkin keputusan itu tetap di tangan saya sebagai kepala sekolah kan. Berarti sebelumnya Ibu minta pendapat dulu ya Bu sama dewan guru, sama masyarakat atau wali murid atau mungkin komite ya. Tapi keputusan tetap ada di tangan Ibu sebagai pemimpin di sekolah ya. Nah yang terakhir ini Bu, pertanyaan saya, apa sih Bu yang bisa Ibu ambil atau Ibu petik dalam pengalaman Ibu selama jadi kepala sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya mungkin yang pertama segala hal yang terjadi di sekolah ini tuh dilema tadi, mungkin ya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan saya rapatkan dulu sama dewan guru atau komite sekolah. Iya. Jadi kalau di saya mempelajari modul 3.1 ini Bu, ada 4 paradigma dan 9 kebijakan yang bisa kita ambil. Salah satunya ya kita dengan musyawarah, terus kita mungkin mengambil keputusan ini ada unsur-unsur karena kasihan, unsur keadilan dan lain sebagainya Bu, tapi tetap semuanya dimusyawarahkan. Itu aja mungkin Bu untuk saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Semoga Ibu sehat, tetap terus jadi pemimpin yang bisalah jadi contoh buat kami para dewan guru. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.